Jan. Golek wong sing duwe sik, Den. Jan ayo wis pengen iki lho Mas ya Allah. Cangking gue apa yo? Ayo saiki. Lebok ini sama, Den. Ayo dong tahan. Ya Allah Mas, Den ayo ki ya mesti kok dijak ning sawah-sawah mbok dijak nek mall ngono lho. Tapi kan ngene kan yo sejuk yo, Den, menikmati udara sekitar. Oh iya tapi kan ini panas Iki lho Mas keindahan ya gunung, Allah. sawahnya hijau-hijau Mas lho, ya Den. Allah, tapi kok iki kok denger ana suara wedhus iki lho mbek-mbek. Gembrek Wedhus kenapa, sapa Dok? iku lho? Gembrek gembrek kayak sapa ya, Den? Ada tulisan apa iku? Tulisan apa iku? Enak-enakan selanjam farm iku. Apa ya, Den? Farm iki apa sih? Kandang, Farm kan kandang. kandang peternakan ngono ya. Selanjam apa toh? Selanjam iki apa ya, Den? Katanya selamat datang. Di peternakan paling ya. Oh iya. Selanjam. Apa itu ternak wedhusian ya? Ya bisa jadi sih, Den. Apa jajal bayo? Kita langsung Tili apa ya? kesana gue lah ya. Ayo tili, Den. Oh iki Mas, selanjam ku iki lho Mas. Sing mau ning sawah-sawah ketok. Selanjam farm, Den. Lihat loh, look at this loh. Dari sana loh, kadangnya sampai sana loh. Ya Allah. Panjang bener dah. Panjang bener loh. Makanya kuwi, Den. Gila Mas kok domba. Wedhusnya lucu-lucu Jebule ini. domba iki ora wedhus Mas, Oh iya. domba. Ya Iki ana lho kayak wedhus, sondesit. wedhus dan gembel iki, Ya Allah, Den. gemese, salah dong. Gemese ya Allah. Lucu-lucu, Mas aku pengen Den. iki lho, Sing iki? gemese heeh, Ki iki pengen? heeh. Gemes toh? Iya. Wis, Den. Anu kresek gak? Kresek Oke, gue. Jan. Golek wong sing duwe sik, Den. Sing duwe sing Mas. Jan ayo wis pengen iki lho Mas ya Allah. Cangking gue apa yo? Oh iya saiki. Lebok ini sama, Den. Ayo dong tahan. Aduh dong Mas, kok brutal banget. Oh, bengok-bengok sih. Seperti biasa, aku lan nuwun, Den. Misi, excuse me. Lan nuwun. Pak. Misi, Pak. Gue dikit, Den. Ya kita langsung ke sana aja. Pak. Perginian, Pak. Ampun, Pak. Ditahan. Kalau kalian, Den ayo bertemu bapaknya kan nggih? Kalau Pak Ilu. Oh, Pak Ilu. Ilu. Kalau Mas Barep, Pak. Denayu nggih, Pak. Oh, J. Ini loh Pak Denayu tuh mau beli yang ini semuanya. Ya ada merah-merahnya itu loh, Pak. Oh, Yang lucu ya. Mas Barep juga pengen yang itu, Pak. Yang Si gemes, oh iya. Oh, iya. Oh, maaf ini udah dibongkar semua ini. Semua ini, Pak, dari Semua sini sama sampai sini sama ujung Manis sana. Tanjung Priuk iki Mas. Ya Allah. Kalah cepet disaut uang, Den. Ya Allah, mesti dipek uang jebule. Yang punya Ini udah dibooking sama orang Jakarta yang semua dari sini sama ujung sana ini. Hei, ini Udah kan di dibooking semua. Magelang Raya ya ini kok bisa sampai Jakarta? Kok bisa ini Pak? Kok bisa sampai Jakarta sih Pak? Ya, kan ada pemasaran memang tim yang di Jakarta ini. Untuk pasarnya kita yang paling besar tuh di Jakarta. Makanya yang dari sini sampai ujung sana udah terjual semua ini. Emang kalau terjual emang orang Jakarta mau pelihara domba Pak Ya, atau mau makanya dikonsumsi itu. apa mau diapain Nah, Pak? ini buat dipotong untuk restoran. Oh malah, oh siapa beli di sini? hanya itu, Den. Ternyata restoran-restoran baginya Dari sini, Pak. dari Magelang ya. Oh. Totalnya berapa ekor nih, Pak, yang mau dikirim, Pak? Ini semua ini ada sekitar 1.600 ini yang di sini. Tapi yang hari ini berangkat, Pak? hari ini sekitar 80. 80 ekor, Pak. Hari Dan ini itu harus berangkat sekarang, Pak. Sore ntar. Jadi setiap hari itu 80. Wow. Cuman kalau Sabtu Minggu beda karena pas momen liburan kan. Oh. Kalau pas libur kan otomatis kan lebih banyak. Nah kalau dibeli terus Makanya itu. nanti ternaknya habis dong Pak lah. Nanti kalau Nah. permintaannya banyak terus ternaknya nggak ada gimana dong Pak? Ini kan tetap ada kan kandang kita kan bukan cuma di sini. Jadi misalkan ada kebutuhan yang lebih banyak kita ambilkan di kandang yang di sana. Oh, tapi selalu ada ini ya. Nggak pernah kurang-kurang loh iki loh kayak cantikan. Orang kurang-kurang iki. Lah selain buat restoran ini Pak biasanya tuh pelanggan tuh beli buat apa sih? Selain restoran kita pasarkan buat catering sama akikah. Walah, iki lho di akikoh iki. Iya, Sama iya, Allah iki. Makanya Mas Baru pengen tak pesenin beli. yo. Lah, Yo iya, di Den. akikoh iki. Ternyata malah harus di-booking Oh, orang kan Jakarta. Jakarta loh. Nah, terus Pak, kalau kami mau beli gimana Pak? Kalau tiap hari udah di-booking 80, 80. Jauh-jauh langsung pesan dulu.
Wah. Jadi kalau nggak ada kayak gini nggak bisa. Misal kita pesen terus buat sampai ke kita berapa hari dong? Paling nggak lama, 2-3 hari udah siap. Cepet ya Den ternyata. Jadi kalau sekali datang langsung dapat sih jarang. Cuman pesan dulu 1-2 hari kita siapkan. Quick order dulu loh. Order makanya itu. Gitu. Terus Pak, kok bisa sih Pak? Ambil apa domba-dombanya tuh repeat ordernya tuh per hari 80 ekor tuh gimana Pak? Nah itu kan kalau untuk restoran kan yang jelas kan ini apa untuk restoran kan sukanya setiap hari kan itu. Jadi motongnya itu setiap hari. Jadi kecuali hari Sabtu Minggu lah. Kalau Sabtu Minggu jelas melonjak. Apalagi pas momen liburan. Dari kiamat iki ora dipite iki. Ya ora Den, tetep terus jadi panitia kiamat iki engko. Saksi iki lho. Oh iya Den. Nah, misal nih Den, ini sampai Jumat 80. Berarti kan itu 5 hari udah 400 ekor. Nah, misal 1 minggu dikatakan 100 ekor itu kan 200 ekor. Iya. Nah, itu udah wah, cuannya berapa banyak ya Den? Aku sih iPhone meneh iki. Nah, kalau iPhone baru itu itu Mas. ambil bojo luru Den. Misal koyo ngono iki Den. Pak, itu kok jadi api kok, Pak. Ayo Pak, tak pesen kayak wedhus ya iki domba-domba iki. Terus ngono Pak, untuk keuntungannya per apa ya Pak? Rekor. Order atau mungkin Nah, setiap kalau waktu itu gimana Pak? kelebihan itu kan ya nggak mestilah ya kadang-kadang kan apa harga kan nggak pasti. Jadi kadang ya kita ada lebih agak lumayan, kadang ya pas-pasan, tapi kadang juga ada melonjak. Cuman kalau per ekornya harus dapat diskon itu nggak bisa, karena mengikuti pasar kan. Terus kalau dihitung rata-rata nih Pak, kan dari Senin sampai Jumat udah pasti 80 ekor keluar itu Pak Ya. ke Jakarta. Nah, kalau mungkin dihitung rata-rata itu berapa itu Pak? Apanya? Ya fulusnya ya Den, kan Ya, kita ya, ya. makanya Ini itu. tak ulang. Kalau omset saya bisa sebutin, cuman kan kalau apa lebihnya ya kayak tadi misalkan nggak menentulah, misalkan kita pas kadang ya dapatnya lumayan, kadang ya pas-pasan, kadang juga melonjak. Cuman kan kalau lebihnya ya kita nggak bisa sebutin berapanya. Cuman kalau omsetnya per bulan atau per minggu ya kurang lebih saya bisa sebutin. Berapa tuh Pak? Boleh nggak Pak? Spill Kalau dong, Pak. Cepat. misalkan nih sehari 80, Ya. rata-rata 1,5 kan udah berapa itu? Berapa itu? Misalkan 120 juta deh. 120 juta sehari. Betul. Misalkan 30. 30 kan berarti hampir 1,5 ya. 1,5 juta per hari itu Pak. Ya, berarti misalnya 1 juta aja sebulan saya 2,5 miliar dong, Pak. Sebulan 2,5 miliar Den. Gaji DPR Toko kalah saiki, Den. toko saiki. Ayo kita Ulaan tenang di Den. rumah. Ulaan. Tenang di rumah. Kanjeng Mami telepon Den. Oh, iki lho Pak. Dek, Mas baru kayak introvert tenang Pak. Tenang iki lho Pak. Lah nek iki Tiang ini ku kalem Pak. wis oleh kenalan saka ngendi restoran kerja sama Jakarta, ngono makanya Pak. ku, Den. Lah nek kita iki sing koyo perintis dari 0 minus koyo ngono Pak. Gimana itu Pak carane iku? Nah, caranya itu kan kalau mau beternak itu kan masakan untuk peternak itu kan satu. Jadi yang disiapkan itu satu itu pasarnya dulu. Pasar. Nah, pasarnya dulu baru kita beternak. Jangan kita beternak dulu baru pasarnya nyari ya. Iya. Sama saja sendiri. Ternak Mas di bulan Mas kita harus mencari pasarnya. Pasar loak. Ah, emangnya barang bekas. Ini barang fresh Oh Den. iya. Konsumsi Pasar, nih. Pasar Tegalrejo ngono. Oh iya. Favorit iku nek belanja ning kono. Enggak gitu ya? Bukan lah. Cari pasarnya baru beternak gitu dulu. Ya. Terus Pak, untuk buat Mas Barat ini Pak, Ya. kalau pengen punya klien atau ibaratnya orang pemasaran di daerah Jakarta tuh tutorialnya bagaimana sih Pak? Kok bisa sampai aku store sak ini ya Pak Ilu? Komunikasinya. Ya oke siap loh. Bisa menyediakan continue juga, terus bisa Ya. mendapatkan kepercayaan gitu loh Pak. Ya, untuk kepercayaan itu kan kalau sini kan misalkan untuk misalnya ngirim 80
sana minta 80, ya hari memang 80. Jadi nggak ada kata untuk misalkan untuk misalkan hari Senin berangkat, itu kita nggak bakal mundur sehari atau 2 hari, tetap langsung berangkat di hari itu juga. Karena sana pun udah ada tanggungan sama konsumen yang memang harus domba itu dipotong. Terus cara pelanggan tuh biar tetap setia mau beli di sini tuh gimana Pak? Nah, itu kepercayaan tadi. Jadi untuk di kandang kita ini memang menjaga satu itu kepercayaan. Jadi memang kepercayaan itu memang kita benar-benar kita dijaga untuk konsumen. Jadi misalkan jangan sampai konsumen itu datang ke sini kecewa. Kalau datang pertama udah kecewa kan udah nggak bakal datang lagi tuh. Jadi ya intinya kepercayaan itu tadi. Membangun kepercayaan Ya. untuk kesuksesan. Iya loh, kayak ceweknya sekali ini dibohongi, wis ora percaya maning wis mending putus selesai. Iya, nek Mas Baru kan tipikal sing ngomik setia, gemati, Iya, terus iya. bisa memberikan kepercayaan dan bisa dipercaya kayak Pak Ilu Semua- ini, Den. Oh amanah ya. Iya lah Mas Baru kok. Udah Mas Bara pikir loh Pak ini Oh, iya. kok mau Mas Bara gitu. Apa, Den? Kok malah lihat-lihatan sih? Apa tau? Ini loh, Kan gara-gara cuan ini. Makanya itu Udah sampai loh ya Allah. speak tadi. Aku ya wis ngiler banget iki. Saiki kan baru pas saya iki oh tuh Mas. Pesen Den, pesen dhisik Den. Oh iya kepesennya piye apa ngerti. Kok pesennya niku lewat WA apa lewat apa, Pak? Sakit lah WA sakit. Kalau misal untuk mencukupi kebutuhan harian atau mungkin yang tadi dikatakan oleh Pak Irul itu sekarang lewatnya apa, Pak? Misal untuk mencapai titik itu, Pak. Maksudnya gimana? Jadi kan Bapak Irul kan ini kan tiap hari bisa memberangkatkan 80 ini ke Jakarta. Ya. Itu tuh bisa continue itu tuh, cara komunikasinya, cara hubungannya itu seperti apa, Pak? Sama konsumen, sama yang Iya, di sana. sama yang Bapak pemasarannya Pak Irul di sana. Itu kan dia kalau yang di Jakarta memang ada tim untuk pemasaran. Jadi misalkan kan per minggu itu udah di ini, misalkan minggu pertama untuk bulan ini kita harus target misalkan 500. Nah 500 kan dibagi 7, seharinya itu berangkat berapa, kecuali ini hari Sabtu Minggu ya. Iya. Kalau tak terduga itu biasanya hari Sabtu Minggu itu memang jadwal pengiriman tak terduga. Jadi emang dari Pak Irul sendiri harus ada strategi tersendiri untuk mengatasi tersebut ya, Pak? Iya. Tiba-tiba membludak dan bukannya malah mengatasi untuk gimana kok kurang ini kok malah mengatasi untuk lebih gitu loh. Cuman kan kita udah ini antisipasinya kan udah stok domba yang memang di kandang sana. Jadi misalkan di sini kekurangan, kita ambil di kandang sana. Terus Pak, untuk mungkin pemasokannya tadi Pak, pemasokan yang tiap hari 80, bahkan kalau setiap minggu itu bisa lebih, itu tuh dari mana aja sih Pak? Kok tadi ada nyinggung kandang sana, kandang sini, ternyata itu kandangnya mana aja sih ya Den? Oh ya, Keren banget Den. di kandang kita itu ada kandang yang di daerah sini, Cokro. Cokro itu. Ini kan udah beda wilayah kalau yang di sini. Desa ya, Pak? Beda desa, beda wilayah, beda wilayah. Kalau sini kok ikut Cang. Kalau yang di Cokro itu kan Gerabak. Jadi tapi kan perbatasan. Iya. Ya sebagian ada yang di kandang Cokro sini. Bahkan yang sana lebih banyak daripada yang di sini. Oh, jadi nanti besok kita ke sana ya. Apa namanya Den? Suruh di booking uang kayak. Nah, makanya itu. Mungkin dari sekarang ya Pak? Ya kalau mendadak aja nggak bisa, paling 1-2 hari kita siapkan dulu. Gitu. Jadi kalau domba-domba ini kan udah punya orang semua lah. Udah punya orang Saya semua emang Den. dia harusnya datangnya ke sana, kenapa kita lihatnya di sini? Ya, tadi kan kita kan nggak sengaja paprasan Den. Itu sih. Nggak sengaja paprasan atau tanpa kesengajaan bisa menjadi sebuah kesuksesan. Terus jodoh iki, jodohnya dewe karo Makanya itu, kesuksesan Den. loh. Oh, enak-enak loh. Mending jaluk skill-skill tak sih Den. Skill-skill. Mas Baru wis lak pengen jadi wong sugih. Oh ya Kita Allah, aku sugih ya kok. pengen banget ya kita kok prosesnya terus Nah, susah. manajemennya mungkin terkait apa ya Den? Maintenance, pemeliharaan dan lain-lain kayak perlu dikeluaskan ya itu. Betul. Jadi ngobrol-ngobrol. Iya, iya, Makasih, aku Den. s- Jadi waktu itu Nggak, tuh nggak, nggak. nanggung Den. Kak, kita
boleh ngobrol-ngobrol nggak ini lebih banyak ngono lho, ilmu yang diserap itu Siap. lebih banyak. Kayak Ya. Mas Barem sama Deno pengen ternak domba bareng ya Pak. Oh, Nek iya. delok Oh, iya. keuntungannya wah duitnya Sangat sak piro memotivasi itu. lho iki lho, iki lho. Makanya Langsung itu- melek lho Den Ayu iki lho. Duit Seger iki ya, sore doyong ya Semangat iki ini, Den. harus kunang-kunang iki langsung melek lho. Yuk, Sakit Pak. Minta waktunya buat ngobrol-ngobrol. ngobrol. Oh, bisa. ini kita kemana Pak ini Pak? Ke Mau sana? ke sana? Boleh. Ya, Terus siap. berapa juga boleh ini? Sini. Dah, sini. Iya Pak. Mau sebelum kita ngobrol-ngobrol saya tak ganti baju dulu ya. Oh, ganti outfit saya Mas. Ganti baju Iya, dulu, Oke, biar siap, Pak. enak. Siap, Pak. Siap Pak. Tampilkan outfit terbaik ya Pak. Oh, Oke, ya. kita tunggu di bawah. Apa di Siap. mana? Di bawah. Oke, Kita siap. ganti baju dulu. Oke, ya. Oke. Ya, mari Pak. Ya, monggo. Ternyata nih ya, kandang kambing ini loh, sebanyak ini tuh kita sudah bersama yang punya. Siapa deh? Kanjeng Mami loh. Bukan Den. Selamat siang Bapak, saya Denayu ini Siap. membawa ini ternak, bukan ternak dong, masa dikira Piaraan. pedus. Oh, iya. Ini Mas Barat namanya, ini kita dari Australia, apa sih yang dari Australia? Kamu dari mana? Dari tadi. Dari tadi ya. Ini tuh pengen ini loh Pak, Denayu ini pengen ternak ini loh, mau bermanfaat dulu, tapi ya sebelum itu kita kenalan. Apalagi kan ini momennya pas ya Oh, Den. ya, mau. Nataru. Oh. Kayaknya kambing Nataru guling tahun baru. cocok ini. Nah. Aku ya suka sate kambing loh doyan kabeh, tapi kenalan dulu. Betul. Ini siapa? Saya Pak Ilu. Pak Ilu. Pak Ilu ya. Pak Ilu, Ilu ya. ya. Jadi ini Bapak yang punya ini semua ini Pak, semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu Pak Ilu yang punya kan namanya apa ini kan Bapak? Ini namanya kandang selanjang farm. Selanjam Farm. Ya. Oke. Mungkin bisa diceritain Pak awal mula dari berdirinya sebuah selanjang farm itu gimana Pak? Oh, ya. Ini selanjam itu kan sebenarnya itu kan nama tempat wilayah di kandang sana. Nah itu kan perbatasan antara desa satu sama desa sebelah. Nah di tengah-tengah situlah tempat itu selanjam. Terus kita kasih nama selanjam farm. Ini nama tempat itu. Ternyata dari nama Ya. tempat Den. Jadi ibaratnya kayak Den Ayu Cantik. Australia. Iya, ada Ayu cantik Australia ternak Nah. wedhus ngono ya Mas. Ya Allah, ini Alegui. jadi seneng banget. Awalnya dari nama tempat Selanjam Farm. Kok bisa kepikiran ternak apa ini? Domba? Ada kambingnya nggak sih Pak? Ada Domba ya, domba kambing. Domba lah. Oh, domba lah. Nah itu kan untuk pemilikan di domba itu kan pasar yang paling bagus kan dari daerah sini kan domba. Oh, Nah, kambing sih ada, cuman nggak ada. Kalau pasar yang paling bagus itu kan kalau kambing kan wilayah, misalkan Semarang kan harus kambing. Kalau Magelang, Jogja, Jakarta pun beberapa tempat yang untuk kambing. Tapi sebagian rata-rata domba. Makanya kita banyakin domba. lihat pangsa pasarnya. Ya, Sama dulu Deno itu. Kita kalau mau menciptakan produk itu kita harus menentukan targetnya dulu. Den. Iya. Itu awal mulanya. Berarti dulu nggak di sini. Nah, ini kan ini baru sekitar 3 tahunan. Wah, 3 tahun baru. Baru, Wah, 3 3 tahun loh, udah sebanyak ini. Ini populasinya udah berapa ini? Dari Ini- awal. Dari awal dulu itu kita melihara awal untuk merintis peternakan itu sekitar 6 kalau nggak 7 lah, sekitar 2006. Nah, 7 ekor Pak. Nah, itu mas saya lahir setahun iku isi bisa merangkang lah bapak wis ternak aja. Sekitar 2006 lah. 2006. Ya. Oh. Itu kita mulai dari 6 kalau nggak 7 ekor sekitar 1 bulan. Terus kita kembangkan, kita pelihara, kita kembangkan, terus tahun demi tahun, bulan demi bulan itu kan kita bisa kembangkan. Sampai sekarang nih populasinya udah berapa ini pak? Kalau penuh semua itu 3,5. 3,5 ribu itu Pak. Ya, Wow, ya Itu ampun. sama penonton bola kayaknya Oh, sama ya. ya Den ibaratnya. Iki ya Gen Halilintar kawah Supporter iki. ini, Oh, supporter
Umurnya Pak Ilu. dari 6 sampai 7 jadi 3.500. Itu Ya, dalam kurun kelipatannya waktu tuh, berapa itu? 6, 4 Kurang lebih hampir 15 tahun. Oh, gitu. Iya, Pak. Dari apa? Memang dari bawah, dari nol saya. Dari 0 mulai dari Nol, 0 nol, nol bawah, paling bawah. minus loh. Perintis, Perintis bukan waris. Kalau Mas Barep jelas Penglaris ngono ya. Ini kan semua calon kader semua ini. Ini dari tempat apa segala macam yang buat usaha saya itu beli semua. Jadi dari kandang, lahan semua beli semua. emang bener-bener dari telur ceplok ya Pak. Ya, Oh. nah ini kan baru berapa tahun ini sekitar ya ini kan baru beli juga ini kan buat karena sebenarnya mau tak bikin cuman kan pas ada apa namanya Oh, ada pertama kan pertanian semua. ya Terus ini domba yang dipelihara itu apa aja Pak? Iki kok ono sing ono wulune, rasane iki kok ono wulune jauh imut-imut semune gemes barang ngono tuh. lho. ya itu ini sebenarnya ini domba itu sama karena kan bedanya cuma udah dijebur. Oh, udah dijebur rutin ya berarti. Karena untuk barang penggemukan itu diwajibkan satu dijebur karena nutrisinya daripada lari ke bulu lari ke daging. Daging. Ya. Oh. Cuman ada momen-momen yang memang domba itu nggak saya jebur. Kenapa itu Pak? Nah itu kan misalkan domba yang buat misalnya potongan harian itu nggak saya jebur karena buat kandang 1-2 hari kita mendapatkan. Cuman kan kalau untuk penggemukan kayak gini kan itu wajib. Apa nggak dingin ya dicukur ya kan ya? Ya. Selimut nggak sih? Makanya itu deh. Tapi kan daripada larinya ke bulu mending ke ini. Tapi karena untuk penggemukan itu kan misalkan kita mau arahkan penggemukan di angka 7 hari. Kita mulai masuk selama 7 hari ke depan kita itu wajib dicukur. Kalau nggak dicukur nggak bakal jadi. Saya yakinnya nggak bakal jadi. Karena untuk merisak daging itu larinya ke begitu banyak. Jadi kalau cukuran itu wajib. Oh iya, Pak. Terus kalau ngemeng-ngemeng nih, ngiming-ngiming. Tadi kan Bapaknya bilang kalau ada domba itu yang sistemnya cuma sehari atau 2 hari di sini, terus langsung jalan lagi, berangkat lagi. Nah, mungkin itu tuh sistemnya bagaimana, Pak? Nah itu kita main potongan kertas di Jakarta. Jadi kita ini kan baru masuk nih, kita belanja di pasar. Iya, Pak. Belanja pasar paling 1-2 hari kita berangkatkan. Nah, tapi cuman belinya kita udah semua. Karena untuk kebutuhan saya perharinya segitu, kalau pelihara sendiri nggak mampu, nggak cukup. Karena otomatis kan sembari kita nunggu yang di kandang, nah kita belanja di pasar. Jadi emang kembali ke topik yang tadi Bapak sampaikan kalau kita harus menguasai pasar-pasar tertentu ya Pak. Ya. Ada yang tadi beberapa tempat di Jakarta Ya. atau mungkin di Semarang Ya. yang mungkin emang nggak semua titik itu bisa menerima keadaannya domba ya Pak. Iya. Jadi wilayah misalkan nih Jogja itu kalau kambing itu entah itu anti apa memang Jogja itu jarang. Itu persenannya itu masih sedikit. Rata-rata domba. Tapi kalau Semarang arahnya ke sana, Semarang, Solo, Demak itu rata-rata kambing. Ini kalau rata-rata ternak domba ini pakannya yang dikasih apa Pak? Apa kasih hijauan semua? Enggak. Dari tahun 2006? Enggak. Mungkin malah cuma Mungkin. rumput-rumputan biasa Oh. itu dan Yang dibutuhkan domba itu kan misalnya ada konsentrat sama serat. Kalau serat itu kita bisa pakai kacang hijau atau kangkung atau tepung jagung atau pakan basilas. Daripada kita ngarit setiap hari kan nggak mungkin nggak ngarit segini banyak. Iya, Kita kok. beli Iya. ya, kita beli kangkung bisa kangkung kering itu, terus kacang hijau juga bisa. Kita bikin silase kayak itu juga bisa. Nggak setiap hari. Cuman untuk ternak sekarang udah canggih lah. Jadi nggak harus kita melihara domba segini banyak, kita harus ngarit tiap hari enggak. banyak alternatif, banyak solusi. Kasian juga teman-teman orang merengkel iki boyo iki Mas nek ngarit 3.200 ya 3.000. Nyari rumput segini banyak ya, cuma waktunya itu habis di nyari rumput. Cuman yang rumputnya dicari kan nggak ada. Pakannya nenek ternaknya sakit Pak. Terus gimana ya Pak? Mau dibelai nek aku ya dibelai digoreng ngono ya. Nah jadi Dimasak. kalau sakit, alhamdulillah kita bisa nanam sendiri.
Ya kadang kala kan 1-2 itu pasti ada yang mati itu udah hal wajar. Iya. Cuman kan ketika domba itu sakit apa itu alhamdulillah kita bisa nah, sote kasih obat kita sakitnya apa tapi itu sendiri kan. Kalau setiap ada yang sakit kita undang apa dokter hewan nanti kan hampir setiap hari kan saya juga ini kita beli obatnya kita belajar untuk obatnya. Mas sejauh ini penyakitnya apa Pak? Nah kalau domba baru rata-rata penyakitnya itu orok itu pasti. Terus kalau musim hujan seperti ini demam. Walah ini kayak Mas Bara bikinnya demam jam. Mesti obatnya STMJ, ditelur madu jahe. Bener betul Pak? Steko iki koyo nih. Salah sih kok malah anjir. Obatnya nopo mau niku Pak? Gimana? Obatnya nopo mau niku? Obatnya ada bekolek, ada medoksin, ada apa? Biodin, itu kita campur kita kasih. Ada obat yang paling penting itu diare. Karena kalau habis kan misalkan domba di lokalan di kandang-kandang petani lah, itu makannya kan biasanya rumput. Nah terus kita kasih konsentrat kan misalkan peternak itu nggak kuat kadang-kadang yang diare. Nah itu PR yang paling berat itu diare itu. Kalau diare harus pintar-pintar kita cara menangani diare harus pintar-pintar. Karena domba itu kan untuk diare 1-2 itu udah lemas. Berarti mungkin terkait penyakit yang paling menjadi PR dan terus-menerus ada itu diare itu. Ya diare. Tapi pernah nggak sih Pak ada momen-momen tertentu yang mungkin itu apa ya kayak menjadi momok menakutkan atau yang pernah dilalui? Kan nggak mungkin Pak. 20 Nah, ya, kan kalau manusia kan corona ya Pak. Ya. Nah, kalau di kambing tersendiri dari Kalau Bapak di kambing Pak, itu nggak ada. Cuman kalau di selain domba sapi ada. Itu PMK. Iya, Itu parah PMK. pas waktu itu kan sampai ngubur di sini sampai 4 ekor saya Mas, mati sapinya itu. Parah itu. Dua kandang itu kayak kena semua. Kandang yang di sini kena, kandang yang di sana kena semua. Jadi kalau PMK itu nggak ada hilangnya. Kalau di domba sih aman lah, ya ada PMK, cuman kan kalau domba kan lebih ini kita cara ngerawatnya kita masih mau bolak-balik kan enak kan. Nah, kalau sapi kan nggak susah gitu. Kalau domba sih ada, pasti ada. Terus sekarang mah yang kena PMK atau orok masih ada. Cuman kan cara menangani gampang lah. lebih kecil Ya, gampang dibolak-balik. nah itu kalau sapi yang susah. Momok menakutkan ya. Nah ini kan dari tadi kan senang-senang ini udah ternaknya kan udah banyak terus pakannya terus kan pasti kan menghasilkan keuntungan. Tapi sebelum itu aku mau membahas yang pahit-pahitnya dulu nih Pak. Bani sejauh ini apa sih hal yang menjadi kayak ih merugikan loh. Pengalaman yang paling berkesan gitu ya, tantangan. Nah, tantangan itu ada. Itu waktu 2000 berapa ya? Belum lama. Ada salah satu kejadian itu yang memang pas momen korban itu ya memang gimana ya sebenarnya pas waktu di kanan itu memang kejadian sampai sekarang masih saya trauma. Kenapa itu? Itu kan karena apa waktu itu kan tempatnya bukan punya kita di sana. Nah terus domba udah penuh mau tak bawa ke tempat yang punya kita udah nggak mungkin. Kita berangkatkan paksa ke Jakarta. Karena juga saya nggak baca yang di domba keluar angkat itu sampai dan sampai 600 juta ya. tahun berapa tuh Pak? Itu baru 3 tahun yang lalu. Berarti ini kandang ini dibuat dong Pak? Ya atau saya buat ini. Jadi dengan nominal saya 600 juta itu sebenarnya domba situ ada lebih. Karena saya data itu nggak baca, domba segitu banyak, yang penting domba keluar dari kandang situ. Saya fokusnya domba keluar dari kandang. Saya kedepannya itu nah, seperti apa saya udah kerasa. Karena saya mau ngirim pun nggak baca data. Yang penting domba keluar. Kan misalnya pas momen korban itu, hamin berapa pecah menjelang korban hamin 1 minggu kayaknya. Itu pengalaman yang memang sampai sekarang masih ada trauma-traumanya. Makanya kan sekarang alhamdulillah untuk sekarang nih setelah kejadian itu ya alhamdulillah kan diambil hikmahnya saya juga jadi punya tempat di sini bahkan lebih gede lebih
Ya. Kalau untuk tempat sih kejadian itu misalkan saya ada selisih, ada uang sedikit, ada tambah di tidak tanah yang pinggir jalan, misalkan ada tanah pinggir jalan, saya ada uang saya beli. Jadi sewaktu saya mau bikin kandang jadi pinggir jalan. Itu dari pengalaman situlah saya bisa belajar memang kalau mau ternak itu misalnya apapun itu jangan tergantung sama orang. Ntar kalau ada konflik, ada masalah itu jadi masalah. Selain belajar dari pengalaman nih Pak Bapak dari tahun 2006 itu sebenarnya ada bekal nggak sih ya? Mentornya juga nggak sih Pak buat sejauh ini membangun usaha? Maksudnya gimana? Ini dari awal tuh Bapak tuh punya basic ilmu peternakan atau belajar dari mana, dari siapa gitu dulu Pak? memang almarhum bapak saya itu bukannya peternak tapi peternak Oh, dalam domba. Cuman kalau saya itu kan jadi dua-dua, jadi peternak juga iya, pedagang juga iya. iya. Tapi rata-rata kalau dia peternak jangan dipedagang. Cuman kalau dia pedagang jangan di peternak. Karena peternak sama pedagang itu kalau secara kayak sama cuman beda itu. Beda itu. Cuman secara ini hampir sama cuman beda. Kalau saya kan dua-duanya peternak, pedagang. Jadi mau peternak ya kita semua peternak, pedagang ya kita beli domba. Jadi kalau kamu mau pengen dua-duanya bisa terpenuhi, jangan satu sisi aja. Ya. Siapa tahu dua-duanya juga menghasilkan semua loh. Ya. Peternak iya, pedagang iya. Nah tapi Bapak kalau dagang kayak gini ini dijualnya kemana ini Pak? Targetnya itu sebenarnya siapa ini Pak? Betul Pak. Untuk penjualan Iya. sama di Jakarta, rata-rata Jakarta. Di Jakarta. Rata-rata 90% domba yang di saya ini rata-rata lahirnya di Jakarta semua. Ada sih di Jogja, Semarang ada, cuman ya nggak banyak, nggak sebanyak yang di Jakarta. Cuman sana kan memang kota paling besar, jadi peminatnya untuk daging itu memang ini banyak. Apalagi di sana kan daerah Bogor kan daerah wisata itu, nah itu alhamdulillah ya paling banyak. Dan ternyata tuh dari produk desa bisa menjadi primadona kota. Makanya itu loh. Ya Mas, aduh, sebenarnya banyak iki loh sing Mungkin Pak otaknya banyak. terkait pemasaran nih Pak. Ya, Nah, kalau pemasaran kan tadi Bapak kan udah ada di beberapa titik. ya. Nah itu awal rintisannya tuh gimana Pak? Ya, Mencapai sebanyak itu loh Pak di luar dulu daerah. itu memang ada salah satu teman kita misalkan bisa berkunjung ke silaturahmi ke teman ya, dari silaturahmi itu kita membangun tim untuk pemasaran. Sekarang gini, nggak mungkin kan sekarang saya ngondisikan di sini di lapangan, terus yang ngondisikan yang bagian pemasaran ada timnya semua. Jadi saya ngondisikan barang di lapangan sini, di Jakarta pun ada tim yang memang khusus untuk bagian marketing untuk bagian ini pemasaran. Jadi sama-sama ini istilahnya itu kerjasama. Itu melalui apa Pak? Ada sosmednya apa Ya. dari mulut ke mulut? Ya terutama dari sosmed kan zaman sekarang. Bisa di-spill dong Pak, ini sosmednya apa ini teman-teman juga kayaknya pengen tahu ini. Ya, Betul. yang apa itu? Dari Instagram atau Mungkin Facebook. atau TikTok. Oh ya, kalau yang di sini itu adik saya itu ada sering masanya pada TikTok itu ada kami itu. TikTok Ya, ada. di Facebook juga ada. Terus yang di Jakarta ada sendiri. Jadi dari misalnya dari untuk yang di Jakarta itu memang ada beberapa tim yang bagian pemasaran. Yang misalnya di restoran Arab, barang itu kan salah satu tim yang Terus Pak, mungkin kan pemasaran udah ada beberapa titik Pak. Ya. Tadi ada di Jakarta, Bogor terutama, terus ada yang ada di restoran atau apa. Nah, mungkin Pak dari pemasaran tersebut itu tingkat animo yang paling tinggi itu di mana? tingkat Animo kayak yang di restoran atau di tempat wisata atau yang di mana? nah itu di restoran Restoran ya Pak. restoran itu misalkan kita datangkan 8 ekor kita potong sekali. Jangan dijakal-jakal kan, kalau jakal cuma 1, 2 lah peminatnya. Makanya restoran kita dapat 80, 100 potong sekali. Apalagi Sabtu Minggu
Ini sebenarnya tahun baru. Nah, ini puncaknya potonganmu bulan ini sampai Januari besok. Nanti saya 2.500 buat potongannya. Keren ya. Ternyata itu kayak apa, momen-momen tertentu tuh bisa membawa dampak positif, dampak cuan bagi seorang yang Apalagi kalau Idul Adha ya keuntungannya. mungkin nih Pak, Ya. target tahun baru atau Nataru ini 2.500. Ya. Nah, dari Bapak sendiri tuh target atau momen tertentu yang mungkin berkesan atau bisa menjadi peluang tuh apa aja Pak? Selain Nah. Nataru. Pas hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha itu hari raya Idul Adha itu paling enggak itu kebutuhan kita itu sekitar 8 sampai 8,5 Skor itu Pak? ekor. Itu dalam kurun waktu berapa, Pak? Itu mulai mulai siap-siap domba, mulai ya 1,5 bulan sampai 2. Ya rata-rata kan kalau kurban kan hamil berapa pas mereka Iya. cuman ya sebulan sampai 2 bulan lah siap-siap. Itu kan tapi puncaknya pengiriman tetap hamil 3 hamil 4 itu paling puncak, karena misalnya untuk ke Jakarta dari sini hamil 3 sampai situ hamil 2 hamil 1 potong. Potong. Mungkin Pak, kan itu kan tadi kan kayak pemasarannya sampai 8.000, 8.500 Pak. Nah, persiapan yang tadi Bapak ceritakan itu seperti apa aja Pak? Nah, persiapan untuk kita pelihara domba segitu banyak itu terutama satu, pakan. Kan. Itu nomor 1. Jadi pakannya dombanya belum masuk, pakan udah siap. Jadi jangan dombanya masuk kita nyari pakannya itu waduh. Telat ya, Pak. telat. Langsung lambung tuh. Jadi pakannya siap dulu baru dombanya masuk. Pakan mungkin ada lagi Nah, pakan terus 2 obat-obatan. Itu obat-obatan, pakan sudah siap sama ABK. Kan dan harus cukup banyak domba baru semua, ABK harus siap semua. Cuman siang malam ya. Gak boleh ada yang sakit atau menyakit Ya. Karena untuk yang domba yang sakit itu pasti ada, cuman kalau nggak telat kita nangani kita sembuh 1-2 hari sembuh. Mungkin kan tadi kan bicaranya kan terkait populasi ya. Ya. Populasi di Selanjang kan baru 3.500 nih Pak, Ya. kapasitasnya. Ya. Nah, apalagi kalau kebutuhannya itu 8.500 itu kan masih kurang 5.000 ya Pak. Ya. Nah mungkin dari kekurangan kapasitas Nah itu kan bantuan mana Pak? dari sini kan kalau pasangan korban domba sampai sini sampai depan sana kan saya bikin tenda-tenda itu. Tenda-tendaan itu ya Pak. Jadi sembari domba itu misalkan ini sembari namanya ini berangkat Ya. 2 truk, ntar sore atau 1-2 hari dia masukkan lagi 2 truk. Jadi sejumlah secara hitungan itu sebulan itu kita bisa menjual sekitar 8 sampai 12 ton. Jadi kayak memanfaatkan potensi atau mungkin sisa lahan, Ya. pekarangan Ya. kandang itu dibikin kayak Tenda. tenda-tendaan itu ya Ah. Pak. Kayak benahi waktu ngungsi Pak. Ya. Mungkin kan kalau di Australia kan kalau mungkin ada salju badai atau apa ngungsi ada yang digorong-gorong. Mas. Ternyata ya udah makanya itu dari tadi masih membara sampai sekarang udah gelap loh Den. loh. Sebenarnya terima kasih loh Pak Oh, udah iya. mendapatkan informasi yang bermanfaat loh Pak. Besok kita langsung menjadi peternak yang sukses juga. makanya Tapi itu. sebelum itu kita mau tanya Pak, Ya. tips dong Pak Betul. buat ini loh penonton yang tani loh Pak. Gimana sih cara apa ya Mas? Cara dalam objek peternak menjadi peternak yang sukses gitu loh. Untuk menjadi peternak itu kuncinya satu. Jadi kepercayaan. Kepercayaan. Nah itu satu itu. Kalau amanah sama jujur. Jujur dengan amanah ya biar dapat kepercayaan dari pelanggan Ya, gitu loh betul. Mas. Jangan sampai pelanggan. Mas, jangan membuat orang kecewa ngono loh Mas, kan memang rezekinya mengalir loh Mas. Heeh. Tapi Pak, kita tuh di sini ada closing cangkir tani. Ini kan Betul. tadi kan kita berbincang di situ. Itu Ya. namanya cangkir tani Pak. Nah, ini kita ada slogannya. Ya. Jargon. Oh ya, jargon. Nah. Jargonnya kalau kita bilang cangkir Cangkir tani, tani. nanti dijawabnya Berbincang, berpikir pertanian. Iya Pak. Ya. Oke. Ya. Yuk coba So, dulu Pak.
Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Ya masa kita toh Bapak juga ikut. Masa Bapak penonton ya kan? Yuk. Pemain juga Pak. Ya Pak. Ya Pak, kita langsung praktek Pak, berbincang. Berbincang. Berbincang gini, Pak. Bincang, berpikir, pertanian. Oke. Jos. Keren. Ya, satu lagi ya. Yuk. Cangkir Tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Yeay. Thank you.